merupakan negara besar di dunia. Dari segi demografis, negara tirai bambu ini menjadi negara yang terpadat penduduknya. Tercatat saat ini total penduduk Cina telah mencapai 1,4 miliar penduduk. Karena populasinya yang padat, maka banyak hal yang perlu dan terus dibenahi. Nah, berikut ini 10 mega proyek gila Cina yang bikin heboh dunia. Bendungan pembangkit listrik tenaga air Baihetan. Kita mulai dari bendungan pembangkit listrik tenaga air Baihetan. Nah, PLTA ini terletak di Sungai Jinsha, bagian hulu Sungai Yangtze di Cina Barat Daya, dan membentang hingga Provinsi Yunnan dan Sichuan. PLTA ini bagian dari upaya Cina untuk mengekang lonjakan permintaan bahan bakar fosil. Bendungan Baihetan ini memiliki tinggi 289 meter dan memiliki 16 unit pembangkit dengan kapasitas produksi masing-masing 1 juta kilowatt, kapasitas unit tunggal terbesar di dunia. PLTA ini telah menghasilkan lebih dari 26,5 miliar kilowatt jam atau kWh listrik. Konon, PLTA ini menghasilkan rata-rata lebih dari 62,4 miliar kWh listrik setiap tahun, cukup untuk konsumsi listrik tahunan sekitar 75 juta orang. Nah, hadirnya PLTA Baihetan ini menghilangkan kebutuhan untuk membakar 20 juta ton batu bara setiap tahunnya. Eksekusi yang sungguh cemerlang ya guys. Bendungan Tiga Ngarai atau Three Gorges Dam. Next, ada bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze, Provinsi Hubei, Cina. Proyek ini melalui Tiga Ngarai. Itulah mengapa bendungan ini diberi nama Bendungan Tiga Ngarai. Panjang bendungan ini sekitar 2,3 km dengan tinggi mencapai 185 meter. Pada tahun 2012, bendungan ini dikukuhkan sebagai bendungan PLTA terbesar di dunia. Melansir USGS, Bendungan Tiga Ngarai atau Three Gorges Dam ini memiliki kapasitas terpasang sebesar 22.500 MW. Sementara melansir Power Technology, Three Gorges Dam ini menggunakan konstruksi bendungan gravitasi. Pembangkit listrik ini membantu mengeliminasi penggunaan batu bara setara 31,7 juta ton yang dikonsumsi oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Jembatan Rel Van Mangia. Berikutnya ada Jembatan Rel Van Mangia. Jembatan rel ini membentang dengan panjang mencengangkan loh guys, hampir 2000 km dan menghubungkan Tiongkok Tengah dan Barat Daya dengan Mongolia. Jembatan ini terdiri dari 216 tiang dengan tiang tertinggi mencapai 74 meter. Nah, seluruh struktur membentang hampir 8.000 meter dan fondasinya mencapai 91 meter ke dalam tanah. Kira-kira apa ya tujuan dari pembangunan jembatan ini? Yap, semuanya soal transportasi, terutama untuk batu bara di wilayah tersebut. Jalur ini menangani kereta dengan berat hingga 20.000 ton dan dengan jumlah putaran kargo sebesar 200 juta ton per tahun. Maka wajar banget ya guys menjadikannya keajaiban konstruksi dalam sejarah manusia. Terowongan Taihu. Selanjutnya ada terowongan Taihu. Hanya dalam waktu 4 tahun dan dengan investasi puluhan miliar dolar, insinyur Cina mencapai hal yang luar biasa. Mereka menembus Danau Taihu dengan menciptakan terowongan bawah air terpanjang dan terlebar di Cina. Terowongan dahsyat ini memungkinkan kamu menyeberangi Danau Taihu dalam waktu hanya 8 menit. Berbeda dengan jembatan konvensional yang mungkin merusak keindahan alam, Cina memilih rute ekspres bawah tanah yang merentang nyaris 11 km dan dilengkapi dengan ribuan lampu LED yang mengubah perjalanan menjadi pertunjukan cahaya yang memikat. Terowongan ini terasa seperti jalan ekspres rahasia yang terawat dengan baik dan menjadi salah satu terowongan terpanjang di dunia. Guangzhou Opera House. Next ada Guangzhou Opera House atau GOH. Nah, gedung opera China di kota Guangzhou, Provinsi Guangdong, Cina ini dirancang oleh arsitektur wanita Zaha Hadid dan dibuka pada tanggal 9 Mei 2010. GOH telah menuai reputasi internasional dan disebut sebagai salah satu dari 10 gedung opera terbaik di seluruh dunia oleh USA Today dan teater paling spektakuler di dunia menurut The Telegraph. Nah, GOH ini mampu menampung total 1.804 kursi.
Dalam beberapa tahun terakhir, GOH ini telah membuat inovasi artistik berdasarkan sains dan teknologi dan telah bekerja sama dengan pihak lain untuk mengeksplorasi pembangunan teater cerdas 5G. Wah, emang Cina nggak berhenti nunjukin kemajuannya ya guys. Gurun Gobi. Berikutnya ada Gurun Gobi, sebuah kawasan gurun yang sangat besar di Cina dan bagian selatan Mongolia. Dalam bahasa Mongolia, kata Gobi berarti sangat besar dan kering. Sebagian besar wilayah Gobi bukanlah gurun pasir, melainkan bebatuan. Dengan besar wilayah 1.300.000 km persegi, gurun ini disebut sebagai gurun terluas di Asia. Namun, Gurun Gobi memiliki iklim yang sangat ekstrim. Suhunya akan menjadi sangat rendah ketika tiba musim dingin. Gurun Gobi pun tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari Kekaisaran Mongol dan merupakan lokasi dari beberapa kota penting sepanjang jalur Sutra. Dalam Gurun Gobi juga terdapat sebuah legenda kriptozoologi terkenal, yaitu cacing maut Mongolia. Wah, ngeri juga ya guys. National Center for the Performing Arts atau NCPA. Selanjutnya ada National Center for the Performing Arts atau NCPA atau Teater Agung Nasional. Nah, gedung ini merupakan gedung opera yang menjadi pusat pertunjukan seni di Beijing, dirancang oleh arsitek Prancis Paul Andrew. Gedung ini merupakan kompleks teater terbesar di Asia. Gedung NCPA berbentuk semi bola, sumbu panjang 212,20 meter arah timur barat dan sumbu pendek 143,64 meter arah utara selatan. Memiliki tinggi 46,28 meter dan luas area 119.900 meter persegi. Adapun total luas bangunan sekitar 165.000 meter persegi, termasuk 105.000 meter persegi bangunan utama dan 60.000 meter persegi fasilitas tambahan bawah tanah. Gedung NCPA dapat menampung hingga 5.500 penonton. Wah, memang mewah dan modern ya guys. Shanghai Tower. Next ada Shanghai Tower. Gedung pencakar langit setinggi 632 meter ini memiliki 128 lantai di kawasan keuangan dan perdagangan Lujiazhou, Shanghai, Cina. Shanghai Tower selesai dibangun pada tahun 2015 dan resmi dibuka untuk umum pada tahun 2016. Menara ini merupakan bangunan tertinggi ketiga di dunia dan dapat menampung hingga 16.000 orang. Dikutip dari situs Institution of Civil Engineers atau ICE, Shanghai Tower mempunyai dek observasi tertinggi dan lift tercepat di dunia yang melaju hingga kecepatan 73,8 km per jam. Selain itu, kolam renang tertinggi di dunia juga ada di gedung ini. Kolam renang tersebut berada di lantai 84 dengan ketinggian 393 meter di atas tanah. Oh, emang canggih ya tower satu ini? Pemindahan gunung. Terakhir mega proyek Cina adalah pemindahan gunung. Pada tahun 2012, Cina memulai sebuah proyek ambisius untuk meratakan 700 gunung dan menyulapnya menjadi kota metropolitan. Proyek ini salah satu konstruksi terbesar di Cina yang membutuhkan biaya sebesar 41 triliun rupiah untuk meratakan 700 gunung di area Lanzhou. Nah, proyek ini memungkinkan pengembang membangun kota metropolis baru. Dikutip dari The Guardian, pembangunan ini dapat meningkatkan produk domestik bruto menjadi 502 triliun rupiah pada tahun 2030. Wah, brilian ya guys. Nah, selain mega proyek yang Mimin bahas tadi, ada lagi nggak mega proyek yang kamu ketahui pernah dilakukan Cina? Komen di bawah dong, thank you update lovers.